Sementara itu, Saudara, BPS mencatat pada triwulan pertama tahun 2024, pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan tertekan sangat dalam, sampai minus 24,75% secara tahunan. Tren pertumbuhan negatif ini sudah terjadi sejak awal 2023. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, penurunan produksi komoditas pangan terjadi karena fenomena iklim El Nino. Pertanian terkontraksi sebesar 3,54% disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian pada awal tahun 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua tahun 2023. Nah, Saudara, Lebaran selesai, demikian juga dengan gejolak harga beras. Seharusnya demikian ya. Tapi kalau mengacu ke data Badan Pusat Statistik, tren harga beras masuk April kemarin sudah melandai. Kita lihat data berikut ini. Nah, ini dia, Saudara, harga beras di tahun 2024. Kita lihat dulu di bulan Januari, ini ada data beras premium dan juga beras medium. Januari, beras premium ini di harga Rp13.622,99. Sementara medium Rp13.187,17. Di bulan Februari kita lihat lagi, ini sebetulnya ada kenaikan tapi ya tipis lah ya, tapi lumayan banyak juga nih ternyata sekitar 1.000 lah ya. Ini untuk premium ada di harga Rp14.552, kemudian medium Rp14.161. Bulan Maret untuk premium Rp14.548,03, kemudian medium Rp13.964,6. Nah, bulan April ini tadi yang dibilang sudah mulai melandai ya. Untuk beras premium ini di harga Rp13.511,92 dan juga untuk beras mediumnya ini ada di Rp12.759,11. Nah, ingat pekan lalu BPS bilang harga beras deflasi 2,7%. Ini tercermin di harga beras bulan April tadi yang lebih rendah dari posisi di bulan Maret. Lalu apa sebetulnya yang memengaruhi volatilitas harga beras? Rumusnya pembentuk harga, apapun ya, nggak cuma beras tapi juga gula, minyak, ini tetap sama, yaitu angka kebutuhan atau permintaan. Kita lihat lagi grafis dari BPS ini, secara kebutuhan ini tidak fluktuatif, tapi kalaupun naik juga tidak terlalu signifikan. Ini kita lihat kebutuhan konsumsi beras dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kita lihat ya, di tahun 2020 ini adalah 29,37 juta ton. Kemudian di tahun 2021, 30,04 juta ton. Lalu di tahun 2022, 30,20 juta ton, dan di tahun 2023 adalah 30,90 juta ton. Nah, apa yang menjawab angka kebutuhan? Sudah pasti jawabannya adalah produksi. Nah, impor ini tidak serta-merta dilakukan tanpa angka produksi. Kita lihat lagi datanya. Soal data konsumsi di tahun ini. Ya, ini produksi beras tahunan. Di tahun 2021, Saudara, ini ada 31,36 juta ton. Kemudian di tahun 2022 ada 31,54 juta ton. 2023, 30,90 juta ton. Dan di 2024 ini bulan Maret sampai dengan April ya, datanya ini diperkirakan ada 8,46 juta ton. Dan di 2024 ini diperkirakan 35 juta ton produksi berasnya. Jadi tahun ini diperkirakan konsumsi beras mencapai 31,2 kalau produksinya tadi mencapai 32 juta ton, artinya kita sebetulnya masih surplus sekitar 800.000 ton. Nah, masalah baru, Saudara, muncul, yaitu cuaca panas berlebih yang dikhawatirkan bikin petani padi gagal panen. Produksi dalam negeri yang diproyeksikan surplus ini enggak bikin tenang. Impor jadi jalan ninja untuk mengamankan produksi dan meredam gejolak.
selama Januari sampai Maret, pemerintah sudah merealisasikan, ini ya datanya, 1,41 juta ton. Nah, rencananya dilanjutkan di April sampai dengan Desember adalah 3,76 juta ton. Problemnya lagi saudara, negara sumber impor beras kita ini juga kena gelombang panas loh, terutama Thailand dan juga Vietnam. Nah, ini deh nih, Thailand dan juga Vietnam. Komposisinya ini cukup dominan ya, untuk Thailand ini 24,35%, sementara untuk Vietnam ini 74,06%. Artinya kebutuhan impor pun sebetulnya belum tentu aman jika negara tetangga ini mengalami gagal panen. Nah, saudara, pemerintah akan mengimpor 3,6 juta ton beras untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Apakah langkah ini tepat saat produksi beras surplus? Kita akan bahas sesaat lagi.